Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafidhur Azizi. Saya dari kelompok 8. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai epistemologi tradisi pemikiran Islam, yakni epistemologi bayani, epistemologi irfani, dan epistemologi irfani. Sebelum masuk ke dalam materi, perlu ketahui bahwasanya perkembangan iptek itu menjadikan manusia sangat semangat dalam menggali suatu kebenaran. Menggali kebenaran berdasarkan teori yang ada untuk menguji teori yang baru. Hal ini juga digunakan manusia untuk mencari suatu masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, epistemologi merupakan bagian dari filsafat yang khusus membahas mengenai hakikat ilmu. Dan ini menjadi kajian yang sangat menarik untuk dibahas. Lanjut, mengenai bagaimana definisi epistemologi. Secara etimologi, episteme berasal dari dua kata, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu pengetahuan, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya epistemologi merupakan teori tentang pengetahuan. Epistemologi juga diartikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari mengenai sumber, batas-batas, metode, dan validitas pengetahuan. Seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya dalam epistemologi di dalamnya membahas mengenai cara mendapatkan pengetahuan, yang mana kemampuan dalam menentukan epistemologi akan berpengaruh pada jenis pengetahuan yang didapatkan. Mengenai hal ini, Islam memberikan perhatian yang penuh pada epistemologi untuk memadukan antara pengetahuan dan wahyu, seperti yang dilakukan para filsuf, yang mana mereka itu berusaha menyelaraskan antara pengetahuan akal yang bersifat rasional dengan ajaran agama yang bersifat supranatural. Kemudian dalam perkembangannya, epistemologi Islam itu mencakup dari 3 struktur, yakni epistemologi bayani, epistemologi burhani, dan epistemologi irfani. Poin pertama yakni mengenai epistemologi bayani. Kita ketahui secara bahasa, al-bayani itu mempunyai arti penjelas, mengungkap serta menuangkan suatu maksud pembicaraan melalui lafaz yang baik. Epistemologi bayani juga diartikan sebagai suatu yang didasarkan pada metode yang menggunakan pemikiran analogis dan memproduksi pengetahuan secara analogis dengan menyandarkan apa yang tidak diketahui kepada yang diketahui, yakni teks. Pada epistemologi bayani ini menggunakan metode kias dan ijtihad serta pendekatan bahasa atau lughawiyah, sehingga di sini akal berposisi hanya sebagai penegas atau pembela, karena otoritas kebenaran pada epistemologi bayani ini hanya pada teks. Kemudian cara mendapatkan pengetahuan atau cara mendapatkan epistemologi bayani atau pengetahuan bayani. Ada 2, yakni yang pertama berpegang pada teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab seperti nahwu shorof sebagai alat analisis. Kemudian pada poin kedua, berpegang pada makna teks dengan menggunakan logika penalaran sebagai alat analisis dan menggunakan metode kias. Yang mana di sini teks asli atau al-asl itu menjadi tempat merujuknya al-far, yakni sesuatu yang tidak mempunyai hukum dalam nas atau sesuatu yang akan disandarkan pada al-asl. Kemudian di sini lanjut mengenai 3 macam peran al-asl dalam hubungannya dengan al-far. Di sini al-asl menjadi pokok dalam epistemologi bayani, yakni 3 macam peran al-asl dalam hubungannya dengan al-far. Yang pertama,
al-asal sebagai sumber pengetahuan yang digunakan dengan cara istinbat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-asal sebagai sandaran bagi pengetahuan lain, yakni dengan menggunakan metode kias. Lanjut. Kemudian yang ketiga, yakni al-asal sebagai pangkal dari proses pembentukan pengetahuan, yakni dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fiqh. Lanjut, di sini ada beberapa hal yang harus dipenuhi ketika kita melakukan kias, yakni pertama adanya asal, adanya al-far, kemudian adanya hukm al-asal dan adanya ilat. Di sini al-asal seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya al-asal adalah nas teks yang memberikan hukum atau teks yang memberikan hukum. Kemudian al-far di sini berarti sesuatu yang tidak punya hukum dalam nas, yakni sesuatu yang akan disandarkan. Kemudian hukum al-asl, yakni ketetapan hukum yang diberikan al-asl, ketetapan hukum yang diberikan al-asl itu hukum al-asl. Kemudian ilat, yakni keadaan atau sebab tertentu yang menjadi dasar atau penetapan hukum al-asl atau sebab suatu perkara atau kejadian. Kemudian lanjut pada epistemologi burhani. Secara etimologi burhani berasal dari bahasa Arab, yakni al-burhan yang berarti argumen. Burhani merupakan cara berpikir yang bertumpu pada kekuatan natural manusia, yaitu pengalaman empirik dan penilaian akal dalam mendapatkan pengetahuan. Perlu kita ketahui bahwasanya epistemologi burhani ini sangat berbeda dengan epistemologi bayani ataupun irfani. Yang mana pada epistemologi burhani ini dikeluarkan melalui dalil-dalil logika dan menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang diyakini kebenarannya. Tuh, kemudian lanjut mengenai sumber epistemologi burhani. Di sini saya menurut sumber yang saya dapatkan bahwasanya epistemologi burhani pada dasarnya bersumber dari Aristoteles dengan formulasi yang khas. Akan tetapi ketika masuk kepada peradaban Islam mempunyai formulasi yang sedikit berbeda, sekalipun tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar. Hal ini dapat kita ketahui bahwasanya pada masa Aristoteles atau di masa Aristoteles, epistemologi burhani ini biasa digunakan untuk konteks alam atau kaum. Kemudian pada masa peradaban Islam, epistemologi burhani digunakan untuk memberikan argumentasi teologis dengan objek manusia, alam, yaitu dengan objek manusia dan alam. Masuknya filsafat Aristoteles kepada dunia peradaban Islam itu melalui penerjemahan pada buku-buku Aristoteles pada pemerintahan kekhalifahan Al-Ma'mun, yang mana pada kekhalifahan Al-Ma'mun itu menjadi tonggak sejarah atau pertemuan antara pemikiran rasional Yunani dengan pemikiran Islam. Terus harus kita akui bahwasanya kemunculan ilmu-ilmu saintifik baik ilmu alam, sosial, dan humaniora merupakan hasil dari pemikiran epistemologi burhani ini. Kemudian sesuatu yang dicapai oleh orang-orang barat, ilmu-ilmu pengetahuan yang dicapai oleh ilmuwan barat modern karena mereka itu mengembangkan epistemologi burhani dari Aristoteles ini. Sedangkan di dunia Islam itu kita mengalami keterlambatan, atau bukan berarti kita tidak berkembang, kita juga berkembang, akan tetapi tidak semaju atau seberkembang yang dialami oleh ilmu pengetahuan barat. Hal ini disebabkan karena dalam dunia Islam itu kurang mengembangkan epistemologi burhani, yang mana posisi epistemologi burhani ini tergantikan oleh epistemologi bayani. Lanjut, yakni membahas mengenai epistemologi irfani, yang mana epistemologi irfani itu tidak didasarkan kepada teks ataupun rasio akal, yakni lebih kepada kasyaf.
Pengetahuan irfani tidak diperoleh melalui teks, yakni tetapi dengan olah rohani. Yang mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan memberikan ilmu atau melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya yang masuk ke dalam pikiran, kemudian dikonsep dan dikemukakan kepada orang lain secara logis. Dalam epistemologi irfani itu ada 3 tahapan yang harus kita lalui, yakni yang pertama persiapan, penerimaan, dan pengungkapan. Pada tahap pertama, manusia harus mempersiapkan beberapa tahap yang harus bisa dia lakukan sebelum masuk kepada tahap penerimaan. Di sini saya menuliskan ada 7 yang harus seseorang lakukan sebelum kepada tahap penerimaan, yakni yang pertama dia harus taubat dulu, kemudian punya sifat warok, zuhud, fakir, sabar, tawakal, serta ridho. Kemudian ketika orang itu mampu melakukan itu semua dengan baik, maka dia akan naik tingkat atau bisa masuk kepada tahap penerimaan. Kemudian pada tahap penerimaan, seseorang akan mendapatkan realitas kesadaran diri yang mutlak, yakni kasyaf, yang dengan kesadaran itu seorang dapat melihat realitas dirinya sendiri sebagai objek yang diketahui. Jadi dia lebih bisa mengenal dirinya sendiri, lebih mengetahui apa yang ada dalam dirinya. Kemudian yang ketiga adalah pengungkapan, yakni pengalaman mistik yang dia alami kemudian diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain melalui ucapan ataupun tulisan. Lanjut, dalam filsafat epistemologi irfani dikenal sebagai intuisi. Dengan intuisi manusia bisa mendapatkan pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui penalaran tertentu. Kemudian menurut Harry Bergson, intuisi merupakan hasil dari pemikiran yang tertinggi akan tetapi bersifat personal. Kemudian di sini dijelaskan mengenai sumber pengetahuan irfani. Menurut sumber yang saya baca, di sini saya mengambil bahwasanya sumber irfani itu berasal dari 3, yakni yang pertama berasal dari Majusi, berasal dari Kristen, dan berasal dari India. Yang pertama, bahwasanya sumber irfani itu berasal dari Majusi. Mereka beralasan bahwasanya sebagian pendiri atau aliran sufi berasal dari kelompok orang-orang Majusi, yakni seperti Ma'ruf al-Harfi dan Bayazid Bustami. Kemudian yang kedua mengatakan bahwasanya epistemologi irfani itu berasal dari Kristen. Mereka beralasan bahwasanya adanya segi kesamaan antara kehidupan para sufis soal ajaran atau tata cara melatih jiwa riyadhah dengan kehidupan Yesus dan ajarannya. Dengan adanya kesamaan itu mereka beranggapan bahwasanya epistemologi irfani itu berasal dari sumber Kristen. Kemudian yang ketiga, sumber irfani berasal dari India. Hal ini mereka katakan dengan alasan bahwasanya metode tasawuf seperti keluasan hati atau pemakaian tasbih merupakan praktek-praktek yang dilakukan dari India. Kemudian lanjut tentang kritikan mengenai sumber pengetahuan irfani. Yang pertama, pendapatnya mengatakan bahwasanya sumber irfani itu berasal dari Majusi, itu merupakan sumber yang lemah atau kurang kuat. Hal ini dikarenakan bahwasanya perkembangan irfani bukan sekedar upaya 2 tokoh, yakni Ma'ruf al-Harki dan Bayazid Bustami, yang mana banyak filsuf-filsuf Arab yang hidup di Mesir, Syria, dan Baghdad seperti Dhun An-Nun, Al-Misri, Abdul Qadir Jailani yang merupakan tokoh yang memberikan pengaruh besar dalam perkembangan irfani. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya sumber irfani itu berasal dari Kristen. Ini juga pendapat yang kurang bisa diterima atau masih bisa disangkal pendapatnya. Meskipun sebagian tokoh sufi seperti Al-Halaj
yang mana beliau itu menggunakan terminologi Kristen seperti malakut dan nusut. Itu pun muncul pada masa akhir setelah ajaran Sufisme itu cukup papan. Bahkan hal ini juga diperkuat dari pendapat kaum orientalis, yaitu Nicholson, yang mana beliau mengatakan bahwasanya Kristen memang mempunyai pengaruh pada pertumbuhan irfani, akan tetapi bukan sebagai sumbernya. Kemudian pendapat yang ketiga bahwasanya irfani itu berasal dari India. Ini juga merupakan pendapat yang lemah dan tidak ada bukti konkret yang bisa memperkuat pendapat itu. Di sini jelaskan bahwasanya tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwasanya kaum Sufis mengetahui doktrin dan latihan ruhani kaum Hindu atau dari India kecuali pada masa Al-Haq Ibnu Sabi'in. Beliau merupakan penulis dari buku Ar-Risalah An-Nuriyah. Di dalamnya membahas mengenai pujian yang dikutip dari kalangan Hindu. Namun hal itu tidak berpengaruh karena Sufisme dan epistemologi irfani itu sudah ada sebelum itu, jauh sebelum itu. Lanjut kesimpulan, yakni pada 3 penjelasan yang saya jelaskan tadi, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya epistemologi Bayani merupakan epistemologi yang mengedepankan teks sebagai indikator kebenaran. Dalam epistemologi ini akal hanya berfungsi sebagai pendukung saja, serta kedudukan lebih rendah daripada teks. Lanjut, mengenai epistemologi Brahani merupakan pengetahuan yang didapatkan dari akal. Menurutnya sumber pengetahuan adalah akal. Bahkan dalam epistemologi ini mengenai persoalan agama pun akal dapat mengetahuinya. Kemudian yang terakhir, epistemologi irfani, yang mana epistemologi ini merupakan pengetahuan yang bersumber dari hati atau qalb. Sekian, terima kasih.